Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran Sekolah Sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Rabu 6 Mei 2026. Pelajaran yang ke-6 di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Musa, pemimpin yang saleh. Meskipun Henokh jelas memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah, kita memiliki lebih banyak wawasan mengenai hubungan Musa dengan Allah. Bahkan kita dapat membaca banyak catatan percakapannya dengan Dia. Saat kita mengikuti perjalanan hidup Musa, naik turun kehidupan pemimpin yang rendah hati ini, kita melihat berulang kali bahwa bagian terpenting dalam hidupnya dan rahasia keberhasilannya sebagai pemimpin yang saleh adalah komunikasi yang terus-menerus dan hubungan yang tetap dengan Allah. Bacalah Keluaran 33 ayat 15 sampai 23. Apakah isi dan gaya percakapan antara Musa dan Tuhan? Keluaran 33 ayat 15 sampai 23. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Bayangkan bagaimana rasanya berbicara dengan Allah dan mendengar suaranya dengan begitu jelas. Sangat mengherankan bahwa bangsa Israel tidak mencari jenis persekutuan seperti ini dengan Allah sendiri, melainkan mohon kepada Musa agar Musa saja yang berbicara kepada mereka atas nama Allah. Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Namun Allah telah mempersiapkan Musa untuk hal ini. Dimulai dari pertemuan mereka di semak belukar yang menyala di gunung yang sama ini. Walaupun kita membaca tentang doa-doa pribadi Musa, kita juga melihat bahwa ia hampir selalu berada dalam hadirat Allah, meminta petunjuk dan menjadi perantara bagi umat yang ia pimpin. Dalam 2 kesempatan, Musa menjadi perantara untuk anggota keluarganya. Situasi apa yang mengelilingi perantaraannya dan apakah yang akan terjadi jika ia tidak turun tangan untuk menjembatani jurang pemisah itu? Pertama, Harun. Kita ikuti bacaannya dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 14 dan 31 sampai 33. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan,
dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepada aku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Masih di bagian pertama Harun, Ulangan 9 ayat 20. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka sehingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Yang kedua, Miriam, Bilangan 12 ayat 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Yang luar biasa dari peristiwa dengan Miriam adalah bahwa Musa adalah korban dari perlakuan buruk dan kecemburuan saudarinya. Ia bisa saja membiarkan Allah menghukum Miriam dan Harun sebagaimana pantasnya. Namun Musa justru cepat mengampuni dan menjadi perantara untuk kesembuhan saudara perempuannya. Tindakan Musa ini mencerminkan kasih karunia Allah yang mengampuni para pendosa dengan cara yang sangat kuat. Baca Matius 5 ayat 44 dan Kolose 3 ayat 13. Bagaimanakah Anda dapat belajar untuk melakukan apa yang diperintahkan dalam ayat-ayat ini? Mengapa hal itu penting untuk Anda lakukan? Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu,
Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang maha murah, Allah yang selalu mengampuni kami di saat kami datang kepadamu. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang Musa, pemimpin yang saleh, di mana kami dapat belajar bagaimana Musa mengampuni, berdoa bagi mereka yang menyakiti dia, bagi mereka yang tidak mengikuti apa yang seharusnya. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan, untuk meniru kesalehan Musa sebagai pemimpin yang berdoa bagi umatnya, sebagai pemimpin yang mengampuni mereka yang menyakiti dia. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang selalu akan menuntun kami. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 6 Mei 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.